Apakah kamu akan melakukannya sendiri atau aku yang akan melakukannya? Ketika Qin Ge menanyakan hal ini, Ma San bahkan lebih takut. Dia adalah pemanggil Yan Yang, memiliki sejumlah besar kekuatan mental dan kekuatan luar biasa. Namun, dalam pertarungan sebelumnya, dia berulang kali memanggil binatang buas yang kuat, yang menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Melihat Qin Ge datang, dia mencoba yang terbaik untuk memanggil, tetapi gagal memanggilnya untuk waktu yang lama. Dari penampilanmu, kurasa aku akan melakukannya sendiri. Qin Ge bergegas maju dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Ma San. Ma San terkejut sebelum sempat bereaksi. Namun, karena kecemasannya, dia akhirnya memanggil sesuatu, tetapi itu adalah seekor ular, ular berkepala dua. Dengan ular berkepala dua yang menghalangi jalan, Ma San merasa sedikit lega dan berkata kepada Qin Ge, baru saja, Duke memintaku untuk menyerangmu, jadi aku harus menyerangmu. Sebenarnya, aku tidak punya dendam padamu, dan tidak perlu bagimu untuk menyinggung seorang summoner Yan Yang, bukan begitu? Menyinggung. Qin Ge menatap ular berkepala dua itu. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan berutang budi padamu. Kebaikan. Saya akan membantu Anda melakukan 3 hal. 3 hal. Kata-kata Qin Ge menjadi semakin dingin. Ma San, pemanggil Yan Yang, dihormati dimanapun dia berada. Bahkan Panglima Perang harus memberinya rasa hormat. Namun, dia tidak menikmati perlakuan seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, apalagi yang kamu inginkan aku adalah pemanggil Yan Yang. Merupakan kehormatan bagimu bagi seorang pemanggil Yan Yang untuk berutang budi padamu. Terhormat Fatih menganggapmu semakin bodoh. Apakah pemanggil matahari api begitu hebat kau menyuruh Fatih pergi untuk meminta bantuan? Apakah kau pikir Fatih pengemis 3 hal lagi? Kau punya ide bagus. Kau hampir membasmi Fatih sebelumnya, dan kau hanya melakukan 3 hal lalu Fatih akan memotong kepalamu dan melakukan 10 hal lagi untukmu. Bagaimana? Fatih memberimu 2 pilihan, menyerah atau mati. Mustahil. Apakah tidak mungkin untuk menyerah, atau tidak mungkin untuk mati? Aku tidak ingin mati, dan aku tidak akan pernah tunduk padamu. Aku adalah pemanggil matahari terbakar. Kekuatan mental Qin Ge bergerak, dia mengucapkan kata kekacauan dalam benaknya, dan berteriak pada ular berkepala dua, nyahlah. Ular berkepala dua itu memuntahkan 2 huruf merah, memamerkan kekuatannya. Ketika mendengar kata ini, tubuh ular itu bergetar, dan kedua kepala itu bertabrakan dengan keras. Kemudian, ular itu berbalik dan pergi ke belakang Ma San. Melihat kejadian ini, Ma San hampir menangis. Dia adalah seorang pemanggil. Tujuannya memanggil binatang buas adalah agar mereka melindunginya. Kekuatan fisiknya begitu kuat sehingga bahkan para jenderal pun tidak dapat menghentikannya. Namun sekarang, ular berkepala dua yang dipanggilnya justru berlari di belakangnya dan meminta perlindungan. Logika macam apa ini? Tepat saat dia merasa sangat frustrasi, Qin Ge meraih Ma San dan berteriak, panggil si gendut. Ma San gemetar. Fatih memintamu untuk memanggilnya, kau tidak mendengarku. Wah, bukankah kau adalah pemanggil Yan Yang kalau begitu panggil aku? Wah, panggil sekumpulan wanita cantik untuk si gendut. Wah, ayo cepat. Wah. Kemampuan Ma San untuk menahan pukulan jauh lebih buruk daripada Gu Zihong. Meskipun Gu Zihong sangat kuat, dia dipukuli seperti kura-kura. Dengan preseden seperti itu, bagaimana Ma San bisa bertahan hanya beberapa tamparan saja sudah cukup untuk menghancurkan harga dirinya sebagai pemanggil Yan Yang. Jangan pukul aku. Lalu kau panggil. Saya tidak bisa memanggilnya. Bukankah kau seorang pemanggil Yan Yang yang hebat, kenapa kau tidak bisa memanggilnya? Wah. Ma San merasa semakin sedih. Jika dia ingin memanggil makhluk lain, dia bisa melakukannya, tetapi dia belum pernah mendengar teknik pemanggilan untuk memanggil wanita cantik, jadi bagaimana dia bisa memanggilnya? Tuan, mohon maafkan saya. Tentu saja benar. Kau adalah pemanggil Yan Yang. Kau yang mengatakannya. Beraninya aku tidak mengampunimu, yang harus kau lakukan hanyalah memanggil sekelompok wanita cantik dan aku akan mengampunimu. Engah. Ma San muntah darah. Kenapa? Kamu tidak puas? Tidak, aku tidak berani. Jika kau tidak berani, maka panggillah. Tapi aku tidak bisa memanggilnya. Jika kau tidak bisa memanggilnya, jangan pamer di hadapanku. Saat Qin Ge berbicara, dia berpikir dalam hati, aku bertanya-tanya apakah benar-benar ada cara untuk memanggil wanita cantik. Apakah hanya ada binatang buas, tanaman, senjata ajaib, dan elemen di dimensi lain tidak ada manusia, ini tidak masuk akal. Ma San sendiri adalah orang yang tidak masuk akal,
tetapi hari ini dia bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih tidak masuk akal. Rasa frustrasi dan depresi di hatinya benar-benar seperti sungai Yangtze yang mengalir deras tanpa henti. Panggil apapun yang kau bisa, sampai Fatih merasa puas. Qin Ge hendak bertarung, tetapi Ma San tidak berani berhenti dan segera memanggil binatang buas. Tentu saja, binatang buas ini berlevel rendah. Ma San menatap Qin Ge, dan Qin Ge tidak berbicara. Dia tidak punya pilihan selain terus memanggil. Kekuatan binatang buas yang dia panggil semakin melemah, hingga akhirnya, Ma San, pemanggil Yan Yang, bahkan tidak dapat memanggil seekor semut pun, jadi dia harus berhenti dan berkata kepada Qin Ge, "Tuanku, saya telah menggunakan semua energi mental saya dan tidak dapat memanggil lagi." "Ya, oh, kalau begitu giliranku." "Kebaikan." Ma San tidak mengerti apa yang dikatakan Qin Ge, tetapi dia segera memahaminya, karena dia merasa pikirannya yang kosong tiba-tiba memiliki lebih banyak kekuatan mental, dan kemudian, kekuatan mentalnya yang perlahan pulih mengembun pada kekuatan mental tersebut dan membentuk sebuah benih. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Tidakkah kau akan membantuku melakukan 3 hal ini?" Yang pertama, Anda, jangan marah. Kau tidak bisa melawan kecuali kau bersedia mati. Jika kau mati, kau tidak akan punya apa-apa. Jika kau tidak mati, Fatih akan membiarkanmu menikmati kemuliaan yang lebih besar daripada Summoner of the Flaming Sun. Dengan benda ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Qin Ge menanam benih, bertepuk tangan, dan berjalan ke arah Tetua Agung. Tubuh Tetua Agung bergetar tak terkendali. Qin Ge tersenyum dan berkata, "Jangan takut, aku tidak akan memukulmu. Kamu adalah Tetua Agung keluarga Zheng. Aku hanya ingin bertanya padamu. Kamu bilang." Tetua Agung tidak percaya dengan apa yang dikatakan Qin Ge. Dia takut Qin Ge akan mengatakan sesuatu seperti "aku tidak akan memukulmu, aku hanya ingin kepalamu." Jadi dia bertanya dengan suara keras dan sadar. "Saat aku berhasil menjadi Raja Perang, apakah kau diam-diam menyerangku?" Aku tidak. Apakah itu benar atau salah?" Suara Qin Ge berubah dingin. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah harapan keluarga Zheng saat itu. Aku tidak akan pernah menghancurkan harapan keluarga Zheng, dan aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Apa yang sedang kamu lakukan saat itu?" Tetua Agung itu langsung mengatakannya. Di tengah kerumunan di sampingnya, pria itu tetap tenang, dengan ekspresi terkejut yang sama seperti orang lain, tetapi hatinya bergejolak. Dia benar-benar datang ke sini untuk masalah itu. Dia bukan Zheng Yingjun, mengapa dia ikut campur dalam masalah ini? Setelah Tetua Agung selesai berbicara, Qin Ge berkata, "Apakah kamu curiga bahwa aku bukan Zheng Yingjun?" Sang Tetua Agung tidak menjawab, namun ekspresinya sudah mengatakan semuanya. Qin Ge mencibir, memanggil petir ungu, menyambarnya ke udara, dan berkata, "Dulu, seseorang diam-diam menyerangku saat aku hendak menerobos, menyebabkan aku gagal dan menjadi orang yang tidak berguna. Untungnya, aku bertemu dengan guruku, yang mengizinkanku untuk terlahir kembali dan mendapatkan kembali petir, dan petir ungu." Begitu kilat ungu itu muncul, Sang Tetua Agung langsung terguncang, dan bahkan orang itu mulai meragukan penilaiannya sendiri. "Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tidak peduli siapa yang menyerangku, aku akan mencari tahu dan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Kata Qin Ge, membantu Zheng Ang dan istrinya berdiri, memanggil Gu Zihong, dan berjalan keluar. Tepat saat mereka hendak mencapai pintu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara, "Apakah kau akan pergi seperti ini?" Qin Ge bersumpah kepada Zheng Yingjun, yang belum pernah ditemuinya, bahwa dia akan menemukan orang yang menyakitinya. Awalnya, dia ingin mencari secara diam-diam, tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, Qin Ge merasa bahwa orang dalam kegelapan itu telah menjadi waspada, dan tidak mungkin lagi mencari secara diam-diam. Dalam kasus ini, lebih baik untuk menunjukkan sikapnya secara terbuka. Pembasmi dalam kegelapan pasti akan bertindak. Selama mereka bertindak, atau menyerangnya, segalanya akan mudah. Qin Ge masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, tetapi apa yang dikatakan oleh Tetua Agung hari ini agak bertentangan. Qin Ge merasa bahwa pembasminya mungkin ada di sekitar sini, tetapi dia melihat sekeliling secara diam-diam dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia harus mengesampingkannya untuk sementara waktu dan menyelesaikan Zheng Ang dan istrinya terlebih dahulu. Tetapi ketika dia hendak mencapai pintu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Tidak seorang pun terlihat, hanya suara-suara yang terdengar. Tetapi suara ini saja sudah cukup untuk mengejutkan Qin Ge dan membuat rambutnya berdiri tegak. Kebanyakan yang mampu melakukan ini adalah panglima perang. Dan di rumah keluarga Zheng,
satu-satunya panglima perang adalah leluhur keluarga Zheng. Tidak ada orang lain kecuali dia. Tetua Agung merasa ngeri saat mendengar suara itu, dan tetua kelima bahkan berlutut. Pria itu juga berlutut dengan cepat, tidak berani mengungkapkan petunjuk sekecil apapun. Sekelompok murid keluarga Zheng juga sangat bersemangat, tetapi Zheng Ang agak gugup, karena dia tahu tidak mungkin menyembunyikannya dari leluhur. Qin Ge berhenti dan berkata dengan tenang, apakah kau akan menghentikanku, leluhur, atau kau akan membasmiku untuk menghukumku karena telah menyebabkan kekacauan di keluarga Zheng? Menjagamu. Kenapa kau meninggalkanku saat itu? Kenapa kau menahanku di sini hari ini? Demi keluarga Zheng, dan terlebih lagi demi Zheng Yingjun, aku akan menjagamu. Kebaikan. Qin Ge mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata leluhur keluarga Zheng, dan berkata, kamu sama sekali tidak memiliki ketulusan, dan kamu masih berbicara tentang menjaga orang lain. Bukankah itu terlalu munafik? Sangat kecil. Begitu suara itu jatuh, sesosok muncul di depan Qin Ge, tanpa ada fluktuasi apapun. Sosok itu datang begitu tiba-tiba dan tanpa tanda-tanda apapun. Qin Ge terkejut dan tahu bahwa jika leluhur keluarga Zheng ingin menyerangnya, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Dibandingkan dengan kaisar perang, panglima perang memang jauh lebih tinggi. Namun, dengan kekuatanku saat ini, terutama 6.000 prajurit berbaju hitam, aku seharusnya masih bisa lolos dari panglima perang. Qin Ge punya pikiran di benaknya, tetapi matanya menatap lelaki tua di depannya. Dia melihat bahwa leluhur keluarga Zheng berambut putih, tetapi tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Dia mengenakan setelan linen, yang sangat sederhana. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan keanggunan leluhur keluarga Zheng. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Tidak. Apakah kamu akan tinggal? Ada yang curiga kalau aku bukan Zheng Yingjun. Qin Ge berinisiatif untuk menjelaskannya. Dia tahu bahwa leluhur keluarga Zheng pasti tahu bahwa dia bukanlah Zheng Yingjun yang sebenarnya. Namun karena leluhur keluarga Zheng muncul dan meminta untuk menahannya, dia pasti punya tujuan sendiri. Jadi, sebaiknya dia menjelaskannya dan melihat bagaimana leluhur keluarga Zheng akan menanganinya. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membantu Zheng Yingjun menemukan pembasminya dan membersihkan namanya. Setelah tugasnya selesai, dia akan pergi. Ketika kepala keluarga Zheng mendengar ini, dia berteriak dengan dingin, siapa yang berani mengatakan dia bukan cicitku? Tentu saja tidak seorang pun berani mengatakannya. Bahkan, di antara orang-orang yang hadir yang lebih kuat, suara itu menyebabkan telinga mereka sakit karena lonjakan energi. Namun leluhur keluarga Zheng tidak menyerah dan berkata kepada Qin Ge, ikutlah denganku. Sambil berbicara, leluhur keluarga Zheng berjalan ke tengah kompleks dan berkata kepada tetua kelima, panggil semua orang yang tinggal di rumah ini, termasuk ketiga orang tak berguna itu, dan bawa mereka ke sini untukku. Ya, leluhur. Tetua kelima pergi dengan gembira. Di sana, si Xinyan menatap Qin Ge dengan cemas. Makna di matanya menunjukkan bahwa Qin Ge harus pergi. Qin Ge tersenyum pahit di dalam hatinya. Jangan berpikir bahwa leluhur keluarga Zheng begitu sopan kepadanya. Itu karena leluhur keluarga Zheng pasti ingin memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu. Jika dia benar-benar pergi begitu saja, maka yang akan dia dapatkan pastilah kemarahan leluhur keluarga Zheng yang menggelegar. Qin Ge tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Ibu. Aku akan melindungimu. Semuanya akan baik-baik saja. Mata Zheng Ang berbinar. Setelah mengatakan itu, Qin Ge menatap Gu Zihong dan Ma San, memberi isyarat kepada mereka untuk menjaga Zheng Ang dengan baik. Gu Zihong relatif tenang saat ini. Dia berpikir untuk melawan dan mati, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia pikir lebih baik menjalani hidup yang menyedihkan daripada mati dengan baik. Selain itu, kata-kata Qin Ge tentang menjadikannya orang suci yang paling kuat membuatnya sangat bersemangat. Yang lebih penting, Gu Zihong juga berpikir bahwa setelah kekuatannya meningkat pesat, dia mungkin dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Gu Zihong memutuskan untuk berkompromi dan menanggung penghinaan. Hal yang sama berlaku untuk Ma San. Qin Ge melangkah maju sambil berpikir dalam hatinya, leluhur keluarga Zheng membuat keributan besar, mungkin untuk membuktikan bahwa aku memang Zheng Yingjun, tapi bagaimana dia bisa membuktikannya? Qin Ge sangat penasaran tentang ini. Leluhur memberi perintah, dan orang-orang di bawah bergerak cepat. Setelah beberapa saat, pria dan wanita, tua dan muda dari keluarga Zheng semuanya berkerumun di tempat ini, padat dan hitam. Tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua keenam juga dibawa ke depan. Zheng Song juga dibangunkan dan dibawa. Dia dan Zheng Feng menatap Qin Ge dengan cemas. Mereka tahu bahwa Zheng Yingjun benar-benar telah bangkit. Sambil menatap semua orang,
leluhur keluarga Zeng berkata, dulu keluarga Zeng adalah yang terkuat di wilayah Nanli, tetapi lihatlah seperti apa keluarga Zeng sekarang. Mereka adalah yang terlemah dari 4 kekuatan utama. Mereka yang memiliki rencana untuk wilayah Nanli memulai dengan keluarga Zeng kita. Tahukah kalian mengapa? Karena keluarga Zeng adalah yang terlemah. Gu Zihong merasa sangat tidak nyaman. Leluhur keluarga Zeng terus berbicara dengan suara lantang, kamu masih hidup dengan nyaman sekarang. Jika kamu keluar dan memberitahu keluarga Zeng tentang reputasimu, masih akan ada orang yang takut padamu. Namun, saya berani mengatakan bahwa selama saya meninggal atau meninggalkan keluarga Zeng akan hancur dalam waktu 1 tahun. Dan kamu, bisa hidup seperti pengemis adalah berkah dari surga. Saya khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menjadi pengemis, dan akan langsung menjadi mayat. Wajah saudara Zeng dipenuhi rasa malu dan hatinya dingin. Dalam menghadapi krisis kematian, kalian tidak berpikir untuk bekerja keras meningkatkan kekuatan kalian sendiri, tidak bersatu dan saling membantu, tetapi malah berebut kekuasaan dan bersekongkol. Jika terus seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak binasa? Mengapa keluarga He tidak berani memberi muka kepada kita? Itu karena kalian tidak punya motivasi. Pikirkan tentang apa yang kalian lakukan terhadap Yingjun di masa lalu. Ketika keluarga He datang ke rumah kalian, apakah kalian membelanya? Tidak, yang kalian lakukan hanyalah mengejek, mencemooh, dan mengejeknya. Kalian menindasnya sesuka hati, memotong gaji bulanannya, dan melabelinya sebagai pemboros. Kalian lebih buruk dari orang luar. Kata-kata ini membuat si Sinyan menangis terseduh-seduh, membasahi wajahnya. Pikirkanlah, Zeng Yingjun juga saudaramu dan kerabatmu. Seperti dirimu, dia memiliki darah keluarga Zeng yang mengalir di nadinya. Yingjun menjadi lebih kuat bukanlah bencana bagimu, tetapi berkah bagimu, karena dia dapat terus melindungimu dan membuatmu terus hidup bermartabat. Namun, aku sangat sedih dengan apa yang telah kau lakukan. Kau sengaja ingin mengusirnya dan bahkan membasminya. Pada saat ini, leluhur keluarga Zeng menendang tetua agung ke udara, dan tetua agung langsung ditendang keluar, memuntahkan darah. Zeng Song melihat ini, wajahnya menjadi pucat, dan pria itu menundukkan kepalanya lebih rendah. Kepala keluarga Zeng melirik mereka dan berkata, apakah kalian tahu mengapa aku mengabaikan kalian dan membiarkan kalian menindas Yu Yingjun hari itu karena aku ingin mengambil kesempatan ini untuk merangsang Zeng Yingjun dan membangkitkan semangat juangnya, sehingga dia tidak akan jatuh dan menjadi Zeng Yingjun seperti dulu lagi, dan mendominasi Nanli. Bagus sekali, hari ini, Zeng Yingjun berhasil, dia kembali. Saya tahu beberapa dari kalian meragukan bahwa dia bukanlah Zeng Yingjun yang sebenarnya, mengatakan bahwa dia tidak mungkin menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, leluhur hanya dapat mengatakan satu hal kepada kalian: ketidaktahuan. Pernahkah kalian tahu bahwa seseorang tiba-tiba menyadari dan langsung melompat dari Raja Perang menjadi Panglima Perang dalam 1 hari? Untuk menghilangkan keraguanmu dan menjadikan keluarga Zeng sebagai keluarga Zeng yang bersatu, leluhur sekarang akan membuktikan kepadamu bahwa dia adalah anggota keluarga Zengku dan cicit dari Zeng Feng. Tampan, meneteskan darah, mengenali kerabat. Darah menetes, pengakuan kerabat. Keempat kata itu melayang di udara, dan tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetua Agung dan yang lainnya menatap leluhur keluarga Zeng dengan heran, terutama orang itu. Dia yakin bahwa orang di depannya itu palsu, tetapi tes darah itu tidak bisa dipalsukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, leluhur keluarga Zeng berani menguji hubungan darah dengan meneteskan darah, yang berarti dia memiliki keyakinan. Mungkinkah orang ini benar-benar Zeng Yingjun? Seseorang menghidupkan kembali Zeng Yingjun, atau Zeng Jun tidak benar-benar mati sama sekali? Pria ini dipenuhi dengan kebencian dan memutuskan untuk mencari Algojo untuk menginterogasinya. Pada saat yang sama, ia juga menduga bahwa tes darah leluhur keluarga Zeng akan gagal. Kelima tetua dan kelompok mereka yang percaya pada Zeng Yingjun sangat mendukung pendekatan leluhur keluarga Zeng. Mereka menggunakan garis keturunan untuk membuktikan ketidakbersalahan Zeng Yingjun dan membuat semua orang di keluarga Zeng mengakui keberadaan Zeng Yingjun. Qin Ge sangat bingung. Leluhur keluarga Zeng tahu bahwa aku palsu, tetapi dia tetap melakukan ini. Apakah dia begitu yakin bahwa dia dapat membuat darahku menyatu? Bisakah dia membuktikan bahwa aku nyata? Ambilkan aku semangkuk. Seseorang segera menyerahkan sebuah mangkuk, yang transparan dan bening. Isi airnya. Air jernih beriak dalam mangkuk. Darah. Leluhur keluarga Zeng meneteskan setetes darahnya sendiri ke dalam mangkuk. Darah tersebut menggumpal dan tidak menyebar, sehingga menciptakan lingkaran riak. Mereka yang kekuatannya lebih rendah tidak merasakan apa-apa saat melihat kejadian ini, itu hanya setetes darah,
Tidak lebih dari sekadar normal, namun mereka yang sedikit lebih kuat merasakan bahwa setetes darah leluhur keluarga Zheng ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dan merasakan guncangan, napas mereka menjadi sedikit tidak teratur, seolah-olah badai akan datang. Qin Ge tidak hanya merasakan kekuatan dalam darah, tetapi juga melihat saat darah mengenai air, darah memantul di permukaan air berkali-kali. Qin Ge tidak melihat berapa kali tepatnya, tetapi darah memantul. Darah dan air pada dasarnya dapat bercampur. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada air dalam darah, dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi setetes darah itu sebenarnya dapat memantul di air. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Qin Ge tersenyum tipis dan berpikir dalam hati sepertinya leluhur keluarga Zheng sudah siap. Tepat saat dia sedang memikirkannya, leluhur keluarga Zheng berbalik dan berkata kepadanya, "Yingjun, giliranmu." Melihat leluhur keluarga Zheng penuh percaya diri, Qin Ge sama sekali tidak takut. Dia berjalan mendekat dan meneteskan setetes darah ke dalam mangkuk. Semua orang menatap mangkuk itu dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apakah kedua tetes darah itu akan menyatu. Begitu setetes darah Qin Ge jatuh, air di mangkuk mulai bergerak dengan keras. Darah Qin Ge dihisap, senyum yang tidak diketahui melintas di mata leluhur keluarga Zheng. Dia merasa bahwa masalah ini telah selesai. Setelah melihat Qin Ge, dia merasa sangat puas dan berbagai pikiran mulai muncul dalam benaknya. Leluhur keluarga Zheng tentu tahu bahwa orang di depannya bukanlah Zheng Yingjun yang sebenarnya. Setelah Zheng Ang membawa kembali jenazah Zheng Yingjun, ia pun mendapat kabar tersebut. Ia sangat sedih saat itu. Apa yang ia katakan sebelumnya semuanya benar. Ia sangat berharap akan terjadi keajaiban sehingga Zheng Yingjun dapat kembali ke jajaran jenius dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah ia meninggal, Zheng Yingjun akan mampu menopang keluarga Zheng. Namun, impiannya hancur hari itu. Leluhur keluarga Zheng sangat marah. Dia membiarkan orang lain menindas cicitnya, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain membasmi cicitnya. Bagaimanapun, dia juga memiliki darah keluarga Zheng. Oleh karena itu, leluhur keluarga Zheng mulai menyelidiki secara diam-diam dan memiliki beberapa petunjuk, tetapi dia tidak segera bertindak karena dia mengetahui bahwa masalah itu terkait dengan terobosan Zheng Yingjun tahun itu, jadi dia bersiap untuk mengikuti petunjuk tersebut. Pada saat ini, Zheng Ang membawa kembali berita bahwa Zheng Yingjun masih hidup, yang membuatnya sangat bingung, tetapi dia menonton dengan tenang. Ketika Zheng Ang dan Xi Xinyan kembali, dia mengetahui bahwa Zheng Yingjun terluka parah. Melihat bahwa mereka berdua akan mencuri pil Wuyun, dia diam-diam memberi mereka kemudahan. Kalau tidak, dengan kekuatan hanya Raja Perang, mereka pasti tidak akan bisa mencurinya. Namun, Zheng Ang tidak mengetahui semua ini. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia ingin menyelamatkan Qin Ge terlebih dahulu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Leluhur keluarga Zheng juga mengizinkan Li Qiao untuk mengirimkan pil tersebut. Kemudian, Zheng Yingjun palsu ini datang ke keluarga Zheng hanya untuk menyelamatkan Zheng Ang dan istrinya, dan untuk membersihkan nama Zheng Yingjun. Melihat kekuatan Qin Ge, leluhur keluarga Zheng tergerak. Leluhur keluarga Zheng melihat dari tindakan Qin Ge bahwa Qin Ge adalah orang yang penuh kasih sayang dan kebenaran, dan dia melakukan segala sesuatunya dengan sewajarnya, jika tidak, Zheng Song dan yang lainnya tidak akan pingsan, tetapi mati. Ketika dia memikirkan situasi berbahaya keluarga Zheng, tidak hanya tiga kekuatan utama lainnya di Nanlijing yang ingin menghancurkan keluarga Zheng sesegera mungkin, kekuatan lain juga mengincar bagian tubuh gemuk keluarga Zheng, dan kekuatan asing juga ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Zheng. Leluhur keluarga Zheng memiliki ide tentang Qin Ge. Pada akhirnya, melihat Qin Ge mengalahkan Gu Zihong, meskipun leluhur keluarga Zheng tidak tahu cara apa yang digunakan Qin Ge, baginya, cara bukanlah yang terpenting, hasil adalah yang terpenting. Jika Qin Ge menaklukkan Gu Zihong, krisis dari Istana Taixu akan teratasi, dan dia bahkan dapat menggunakan nama Istana Taixu untuk mengintimidasi tiga kekuatan utama Sekte Sengtian. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Zheng membuat keputusan yang cepat. Tidak peduli apapun, pria ini harus tetap berada di keluarga Zheng. Dia bisa mengabaikan bahaya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Zheng Ang. Jadi selama dia membiarkan Zheng Ang dan istrinya tetap berada di keluarga Zheng dan memberikan pria ini keuntungan dan bantuan yang besar, dia harus membantu keluarga Zheng. Oleh karena itu, leluhur keluarga Zheng angkat bicara untuk menjaga rakyat. Kita tidak hanya harus menahannya, tetapi kita juga harus membuktikan secara terbuka bahwa orang ini adalah Zheng Yingjun. Bahkan jika itu tidak benar, itu harus benar. Bagaimanapun, itu harus benar agar semua orang terdiam. Orang seperti itu, ketika sudah dewasa, pasti akan menjadi pendukung yang hebat.
Dengan melakukan ini, kepala keluarga Zheng tidak hanya dapat menemukan jaminan bagi keluarga Zheng, tetapi juga menggunakannya untuk mengacaukan jejak orang-orang yang secara diam-diam menargetkan Zheng Yingjun dan keluarga Zheng, sehingga ia dapat mengungkapnya sampai tuntas. Dia harus membalas dendam itu. Leluhur keluarga Zheng menggunakan tes darah untuk mengidentifikasi kerabat untuk membuktikan bahwa setetes darah itu tentu saja telah dirusak. Untuk ini, ia bahkan menemukan benda yang sangat berharga yang dapat membantunya memurnikan darah orang ini, sehingga ia dapat menggunakannya untuk membuktikan bahwa darah itu tercampur. Melihat keadaan yang semakin membaik, leluhur keluarga Zheng merasa lega. Kekuatannya hampir mandek selama bertahun-tahun ini karena ia khawatir dengan masa depan keluarga Zheng. Sekarang krisis akan segera teratasi, leluhur keluarga Zheng merasa bahwa penghalang telah mengendur, dan tidak lama lagi kekuatannya akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan manfaat yang datang silih berganti, leluhur keluarga Zheng semakin tersenyum. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, dan ketika leluhur keluarga Zheng melihat ke dalam mangkuk lagi, dia merasa panik, karena darah Qin Ge telah berhenti ketika masih ada sedikit jarak tersisa, dan tidak mau bergerak maju. Bagaimana mereka dapat dimurnikan jika mereka tidak saling bersendewa? Yang paling mengejutkan leluhur keluarga Zheng adalah bahwa darahnya tidak dapat menarik darah Qin Ge, yang berarti bahwa bahkan jika dua tetes darah bersendewa, darahnya tidak dapat dimurnikan. Ini berarti garis keturunan orang ini jauh lebih tinggi darinya. Begitu tingginya sehingga meskipun dia menggunakan benda itu, tidak ada yang dapat menandinginya. Siapa dia? Leluhur keluarga Zheng terkejut. Dia telah merencanakan segalanya, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi kesalahan dalam hubungan yang dia pikir tidak akan pernah salah. Dia meneteskan darah untuk mengakui kerabatnya di depan semua orang. Jika pengakuan itu gagal, maka keinginannya akan sia-sia. Apa yang harus saya lakukan? Ekspresi leluhur keluarga Zheng tidak menunjukkan sedikit pun kekurangan, tetapi hatinya terbakar oleh kecemasan. Dua tetes darah terpisah di air yang jernih. Keduanya jelas hanya terpisah beberapa inci, tetapi mereka tampak terpisah oleh seluruh dunia, saling menatap dari jauh, seolah-olah mereka tidak akan pernah berhubungan lagi. Hati leluhur keluarga Zheng berdarah. Ia telah memikirkan awal mulanya, tetapi belum menebak akhir ceritanya. Ia punya firasat bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu. Leluhur keluarga Zheng berpikir keras tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Wajah orang-orang di bawah sangat menarik. Tetua kelima dan yang lainnya tampak cemas. Tetua Agung tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Percakapan yang diucapkan oleh patriark keluarga Zheng sebelumnya masih menyentuh hatinya. Pria itu memiliki ekspresi serius, tetapi dia tertawa dalam hatinya. Kupikir kau sangat mampu, tetapi ternyata kau bahkan tidak bisa menangani dirimu sendiri. Sekarang darah tidak dapat dicampur, maka semuanya akan berantakan. Qin Ge juga merasa ada yang tidak beres. Tampaknya leluhur keluarga Zheng tidak menyelesaikan masalah dengan bersih dan rapi seperti yang diharapkannya dengan menggabungkan garis keturunan mereka. Hal ini membuat Qin Ge merasa gelisah. Hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama, jika tidak, tanpa verifikasi apapun, kita akan tahu bahwa dia bukan anggota keluarga Zheng. Dua tetes darah harus dibiarkan menyatu dalam waktu singkat. Karena alasan ini, Qin Ge harus memikirkan solusinya, sambil berpikir dalam hati, leluhur keluarga Zheng ini terlalu tidak dapat diandalkan. Saya pikir dia benar-benar mengakui kerabatnya, tetapi sekarang semua orang melihat situasi yang sebenarnya. Ini lebih buruk daripada keributan sebelumnya. Bahkan jika mereka memiliki ide di hati mereka, mereka tidak berani mengatakannya di hadapannya. Ini benar-benar berlebihan. Qin Ge menatap kedua tetes darah itu, berharap ia dapat mencairkan kedua tetes darah itu dengan kedua matanya. Namun, Qin Ge benar-benar tidak memiliki ide bagus tentang pencairan darah itu. Namun, jika menyangkut darah, Qin Ge bahkan tidak perlu memikirkannya, ia dapat memikirkan 18 keterampilan bertarungnya. Karena tidak ada pilihan lain yang tersisa dan waktu yang sangat mendesak, Qin Ge hanya bisa mengabaikan semuanya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan 18 keterampilan tempur di lapisan pembuluh darah, bersiap untuk memberikan pengaruh pada dua tetes darah. Bagaimanapun, pada jarak sedekat itu, dua tetes darah itu berada dalam jangkauan pengaruhnya yang mutlak. Pada saat ini, leluhur keluarga Zheng, yang begitu cemas hingga muncul gelembung di mulutnya, ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Akan lebih baik jika dia tidak meneteskan darah untuk mengenali kerabatnya di depan umum. Dia telah memikirkannya begitu lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara yang baik. Sekarang dia berpikir apakah akan menjatuhkan mangkuk itu. Meskipun melakukannya akan membuat orang curiga dan tidak puas,
selama hasil akhirnya belum keluar, dia dapat menekannya dengan paksa. Dengan kekuatan Qin Ge, tidak akan sulit untuk menciptakan fakta yang mapan. Tepat saat dia hendak melakukannya, mata leluhur keluarga Zeng tiba-tiba berbinar dan dia melihat darah bergerak lagi. Namun, bukan darah Qin Ge yang tergerak, tapi darahnya. Leluhur keluarga Zeng terkejut lagi, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Selama darahnya mengalir, semuanya akan baik-baik saja. Ketika Qin Ge melihat bahwa itu berhasil, dia melakukannya dengan lebih serius. Dia melihat darah leluhur keluarga Zeng mengalir deras ke dalam darah Qin Ge. Qin Ge biasanya memurnikan banyak darah. Bahkan jika itu adalah darah kaisar perang puncak seperti Tetua Agung, dia dapat memurnikannya tanpa banyak usaha dalam jarak yang begitu dekat. Namun, setetes darah ini saja sudah membuatnya merasa sangat sulit. Butuh banyak usaha untuk memperbaikinya sepenuhnya. Untungnya, tujuan Qin Ge bukanlah untuk memurnikannya secara menyeluruh. Akan merepotkan jika memurnikannya secara menyeluruh. Melihat kedua tetes darah itu benar-benar tercampur, dia dengan cepat mengurangi pengaruhnya selama dia tidak membiarkan kedua tetes darah itu terpisah. Melihat pemandangan ini, tetua kelima dan yang lainnya sangat gembira. Tetua Agung juga menghela napas lega. Namun, orang itu sangat kecewa. Patriark keluarga Zeng berkeringat deras. Dia melirik Qin Ge. Tentu saja, dia bisa tahu bahwa darahnya bisa bercampur. Itu pasti tipuan orang ini. Dia berpikir dalam hati, sepertinya dia lebih kuat dari yang kukira. Kepala keluarga Zeng menegakkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, penggabungan darah dapat membuktikan bahwa dia adalah cicit buyutku, Zeng Yingjun sendiri. Di masa depan, siapapun yang meragukannya akan dicambuk 300 kali dan dikeluarkan dari keluarga. Kata-kata ini diucapkan dengan maksud membasmi, dan semua orang yang hadir terkejut. Kemudian, leluhur keluarga Zeng berkata, semua orang sangat jelas tentang kekuatan Yingjun. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan pasukan Roh Merah dan Jingwei Merah kepada Zeng Yingjun untuk dikomandoi. Satu kata dapat menimbulkan 1000 riak. Tetua kelima memasang wajah serius, bertanya-tanya apakah tindakan leluhur keluarga Zeng terlalu berisiko. Tetua pertama memasang wajah muram, ia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Zeng Yingjun, kebencian dan kecemburuan, tetapi memikirkan apa yang dikatakan leluhur keluarga Zeng, ia berharap bisa tinggal, tetapi ia tidak senang menyerahkan pengawal Qi Jing dan pasukan Qi Ling kepada Zeng Yingjun. Yang lain sedang mendiskusikan hal ini, dan seseorang berkata, Guru, apakah keputusan ini terlalu terburu-buru? Ya, meskipun dia sangat kuat, itu tidak membuktikan kalau dia pandai memimpin pasukan. Jika pasukan Qi Jingwei dan Qi Ling menderita kerugian, bukankah keluarga Zeng akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Ada berbagai macam hal yang dikatakan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua menentang keputusan leluhur keluarga Zeng dan tidak mendukung Zeng Yingjun dalam memimpin kedua pasukan. Qin Ge tidak peduli. Bagaimanapun, satu-satunya orang di keluarga Zeng yang memiliki hubungan dengannya adalah Zeng Ang dan istrinya. Setelah masalah itu diselesaikan, dia akan membawa Zeng Ang dan istrinya bersamanya dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada saat ini, perhatian Qin Ge masih tertuju pada dua tetes darah itu, karena kejadian tak terduga lainnya telah terjadi. Meskipun dia telah mengurangi dampaknya dengan jelas, dia masih merasakan darah leluhur keluarga Zeng perlahan-lahan mencair oleh darahnya. Dengan pengalaman sebelumnya, Qin Ge sangat yakin bahwa darah leluhur keluarga Zeng sangat istimewa, tetapi darahnya benar-benar dapat melautkannya, yang membuatnya terkejut. Setelah memikirkannya, dia akhirnya harus melarutkan darah naga Azure ke dalam darahnya, dan setelah transfusi darah berulang kali, darahnya telah mencapai tingkat yang sangat murni. Qin Ge tidak peduli untuk memimpin pasukan, tetapi leluhur keluarga Zeng sangat marah. Dia masih leluhur keluarga Zeng, dan keluarga Zeng masih mengandalkannya untuk bertahan hidup, tetapi orang-orang ini berani membantah keputusannya. Leluhur keluarga Zeng tahu betul bahwa meskipun apa yang dikatakan orang-orang ini tampaknya demi keluarga Zeng, mereka sebenarnya belum sepenuhnya pulih dari kesan bahwa Zeng Yingjun adalah pemborosan. Selain itu, banyak orang tidak melihat pertempuran sebelumnya, dan mereka tidak terlalu takut pada Zeng Yingjun. Selain itu, jika Zeng Yingjun memimpin kedua pasukan, dia pasti akan mengambil banyak keuntungan dari mereka. Ini juga salah satu alasan pertentangan mereka. Namun, apapun yang terjadi, penentangan mereka sudah cukup membuat leluhur keluarga Zeng tidak senang, terutama karena mereka tidak dapat mengubah pola pikir mereka, yang membuatnya semakin marah. Dia berteriak, kepala keluarga Zeng tetaplah lelaki tua itu.
Beraninya kau menentang keputusan lelaki tua itu? Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu tadi? Apakah kau menutup telinga terhadapnya? Melihat leluhur keluarga Zeng benar-benar marah, semua orang terdiam, tetapi mereka masih keberatan dalam hati. Leluhur keluarga Zeng mengetahuinya sekilas dan berkata, saya telah membuat keputusan dan saya tidak akan mengubahnya. Siapapun yang berani keberatan, keluar dari keluarga Zeng. Setelah kata-kata itu terdengar, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Qin Ge mengerutkan kening. Dia tidak ingin menjadi pemimpin pasukan Roh Merah. Leluhur keluarga Zeng kebetulan melihat ke sana dan melihat Qin Ge mengerutkan kening. Dia terkejut. Dia tidak ingin menjadi pemimpin. Kalau dipikir-pikir lagi, leluhur keluarga Zeng paham bahwa kekuatan sekuat itu ada di usia yang masih muda. Meski keluarga Zeng besar, itu tidak cukup untuk menampungnya. Namun semakin dipikir-pikir, semakin ia ingin mengikat orang yang dikirim dewa ini ke keluarga Zeng, atau membiarkan keluarga Zeng dan dirinya berdiri di perahu yang sama. Dengan begitu, saat ia menjadi lebih kuat, keluarga Zeng juga bisa menjadi lebih kuat. Bahkan para pemimpin pengawal merah dan pasukan roh merah tidak dapat mengikatnya, apalagi yang dapat kita gunakan untuk mengikatnya para tetua pengurus tuan kota. Banyak pilihan muncul di benak Zeng, tetapi ia menolaknya satu persatu. Tiba-tiba, ia memikirkan posisi terbaik, tetapi ia ragu lagi karena taruhannya terlalu tinggi. Posisi yang ada dalam pikiran leluhur keluarga Zeng tidak lain adalah posisi kepala keluarga di tempat dia duduk sekarang. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, leluhur keluarga Zeng sendiri terkejut. Orang di depannya bukanlah Zeng Yingjun yang sebenarnya. Meskipun dia yakin bahwa pria ini sangat setia, tidak ada yang tahu apakah dia akan berubah setelah menjadi kepala keluarga. Dia tidak bisa menyerahkan keluarga Zeng kepada pria ini berdasarkan sedikit pengetahuan tentangnya. Pria ini kuat, dan masa depannya memang tak terbatas, tetapi ada terlalu banyak kejadian yang tak terduga, seperti kegagalan Zeng Yingjun untuk menjadi raja perang. Bagaimana jika dia menjadi lebih lemah di masa depan? Selain itu, bahkan jika dia bisa terus menjadi lebih kuat, apakah dia akan menggunakan keluarga Zeng sebagai umpan meriam karena suatu alasan di masa depan? Jika demikian, dia benar-benar akan menarik orang yang tidak tahu berterima kasih. Banyak kekhawatiran yang membanjiri. Leluhur keluarga Zeng tidak dapat mengambil keputusan untuk menjadikan Zeng Yingjun sebagai pemimpin pasukan Qi Jingwei dan Qi Ling. Meskipun jabatannya tinggi dan kekuasaannya besar, namun tetap berada di bawah kendalinya secara mutlak. Namun, berbeda halnya dengan kepala keluarga. Jika ada waktu, kepala keluarga Zeng ingin melihat lebih dekat pria di depannya dan menggunakan lebih banyak fakta untuk membuktikan bahwa dia layak dan dapat diandalkan. Namun, kepala keluarga Zeng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Memanfaatkan kemarahan hari ini, dia menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun itu akan berdampak besar, dia dapat mengendalikannya. Jika dia mengumumkannya di masa mendatang, efeknya tidak akan begitu baik, dan itu akan menimbulkan lebih banyak pertentangan dan serangan balik. Siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkan oleh saudara-saudara keluarga Zeng itu? Yang membuat leluhur keluarga Zeng semakin cemas adalah, bagaimana kalau orang ini pergi begitu saja? Maka akan sulit baginya untuk menemukannya lagi. Oleh karena itu, leluhur keluarga Zeng harus mengambil keputusan apapun yang terjadi. Ketika orang-orang di bawah melihat leluhur keluarga Zeng masih berdiri di sana dengan wajah dingin, mereka menjadi semakin takut. Bagaimanapun, reputasi leluhur keluarga Zeng terlalu besar. Mereka mengira bahwa leluhur keluarga Zeng hanya menunggu mereka untuk menentangnya sehingga dia bisa menjadikannya contoh. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan tindakan gegabah sedikitpun. Tidak peduli seberapa cemburu dan marahnya mereka terhadap sosok gemuk di samping leluhur keluarga Zeng, mereka tidak berani mengungkapkan sedikitpun. Orang itu menyembunyikan semua emosinya dalam-dalam. Keputusan leluhur keluarga Zeng mengacaukan rencananya. Dia masih memegang token yang diberikan kepadanya oleh Tetua Agung untuk mentransfer 3.000 prajurit tentara Roh Merah, dan telapak tangannya penuh dengan keringat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa leluhur keluarga Zeng juga berada dalam situasi sulit saat ini. Keputusan ini terlalu sulit untuk dibuat. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertaruhan yang mengejutkan yang akan mempertaruhkan kekayaannya, hidup dan matinya, masa depan dan takdir seluruh keluarga Zeng. Tiba-tiba, leluhur keluarga Zeng melihat darah di mangkuk, dan dia merasa bahwa darahnya hampir tidak ada. Leluhur keluarga Zeng terkejut. Darahnya tidak biasa dan memiliki benda itu, tetapi darah orang ini masih bisa mencampurnya. Ini berarti bahwa garis keturunannya jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan.
Hatiku langsung panas lagi. Situasi keluarga Zheng saat ini sangat berbahaya. Aku sendiri tidak akan mampu menghadapi musuh di semua sisi. Jika suatu hari, sesuatu berubah di wilayah Nanli, dan Sekte Sengtian, keluarga Gongsun, dan keluarga Kiao bergabung untuk menyerang keluarga Zheng hanya akan berakhir dengan kehancuran. Ini akan lebih buruk daripada membiarkannya menjadi kepala keluarga. Setidaknya jika dia menjadi kepala keluarga dan bekerja keras untuk keluarga Zheng, itu dapat sedikit meringankan situasi. Selain itu, ada istana Taiksu dan orang-orang di belakangnya. Keluarga Zheng kemungkinan besar akan bertahan hidup. Juga, meskipun keluarga Zheng masih merupakan salah satu dari 4 kekuatan utama, ia ditekan oleh 3 kekuatan utama. Selain aku, kekuatan dan pengaruhnya secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada mereka, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga He. Kapal keluarga Zheng dalam bahaya dan bisa hancur kapan saja. Dalam kasus ini, kita sebaiknya mengambil risiko, dan semakin cepat semakin baik, karena bagaimanapun juga, aku masih di sini. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku masih bisa bertahan. Dan aku bisa menggunakan waktu ini untuk mengabaikan urusan keluarga Zheng dan berlatih keras. Jika kekuatanku meningkat, itu akan lebih bermanfaat bagi keluarga Zheng. Bahkan aku sendiri tidak percaya bahwa aku akan membuat keputusan seperti itu. 3 kekuatan besar tentu tidak dapat memikirkannya. Ketika mereka melihat bahwa kepala keluarga Zheng adalah Zheng Yingjun, mereka pasti akan memandang rendah dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Aku juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat melawan. Aku masih punya jalan keluar. Manfaat-manfaat ini sudah lebih besar proporsinya daripada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tentu saja, kita harus menjelaskan kepadanya dengan jelas setelah itu bahwa jabatan kepala keluarga Zheng tidak dapat diwariskan kepada cucunya, tetapi harus dikembalikan kepada keluarga Zheng, kecuali jika ia menikahi seorang putri dari keluarga Zheng dan mewariskannya kepada anak yang dilahirkan darinya. Setelah mempertimbangkan berulang kali, kepala keluarga Zheng cenderung menyambut mereka dengan posisi kepala keluarga. Namun, ketika dia benar-benar harus membuat keputusan ini, dia masih merasa itu adalah beban yang berat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Zheng Ang dan Si Xinyan dengan mata penuh tanya. Zheng Ang dan pria lainnya melihat pertanyaan leluhur keluarga Zheng, tetapi mereka tidak tahu apa yang ditanyakan leluhur keluarga Zheng. Namun, memikirkan apa yang baru saja dikatakan leluhur keluarga Zheng, Zheng Ang mengangguk dengan berat dan menatap Qin Ge dengan ekspresi lega. Zheng Ang tidak tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakannya, tetapi anggukan dan tatapannya menjadi bobot terakhir dalam tekad leluhur keluarga Zheng. Dia telah memutuskan, ayo bertaruh, ayo bertaruh, ayo bertaruh. Dengan 3 raungan liar di dalam hatinya, leluhur keluarga Zheng hendak berbicara lagi. Pada saat ini, Qin Ge mengalihkan perhatiannya kembali dari darah dan berkata kepada leluhur keluarga Zheng, leluhur, terimalah posisi komandan. Kepala keluarga Zheng mengerti apa yang dimaksud Qin Ge dan menjadi sangat cemas. Tanpa menunggu Qin Ge mengucapkan kata terakhir kembali, kepala keluarga Zheng melambaikan tangannya dan berkata, saya harus membuat keputusan lain. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menjadi kepala keluarga Zheng. Kepala keluarga berikutnya adalah Zheng Yingjun. Ah! Seruan terdengar serentak, dan mata semua orang terbelalak, menatap Qin Ge seolah-olah dia adalah seorang pria terbang dari luar angkasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur keluarga Zheng akan menyerahkan jabatan kepala keluarga langsung kepada Zheng Yingjun. Keputusan ini begitu mengejutkan hingga mereka bahkan lupa untuk mengajukan keberatan. Tetua pertama benar-benar hancur, dan tetua kelima juga sangat terkejut, dengan keraguan di matanya. Meskipun dia mendukung Zheng Yingjun untuk kembali dan bahkan menjadi kepala keluarga Zheng di masa depan, itu di masa depan, setelah pelatihan. Dia tidak bisa setuju untuk membiarkannya menjadi kepala keluarga sekarang. Pria itu mengepalkan tangannya lebih erat lagi. Ia pikir menjadi seorang komandan adalah perlakuan terbaik yang mungkin, tetapi ia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menjadikannya kepala keluarga. Ia merasa sangat benci dan pada saat yang sama, ia sangat takut. Ia tidak berani mendongak. Gu Zihong juga tercengang. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari keluarga Zheng, tetapi pada akhirnya, posisi kepala keluarga Zheng jatuh ke tangan pria ini. Namun, setelah terkejut, dia semakin mempercayai apa yang dikatakan Qin Ge sebelumnya. Qin Ge, orang yang terlibat, bahkan lebih tercengang. Dia bisa mengerti bahwa leluhur keluarga Zheng memberinya posisi pemimpin. Itu hampir seperti memberinya kompensasi di depan semua orang dan memintanya melakukan sesuatu untuk keluarga Zheng. Namun, posisi kepala keluarga tidak sesederhana hanya melakukan beberapa hal.
Qin Ge tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Melihat ekspresi konyol Qin Ge, leluhur keluarga Zheng tidak dapat menahan tawa dalam hatinya, berpikir tidak peduli seberapa banyak trik yang kamu miliki, kamu akan tertipu oleh trikku ini. Sambil tertawa dalam hatinya, leluhur keluarga Zheng mengeluarkan token patriark, mengabaikan pikiran semua orang, dan langsung memasukkannya ke tangan Qin Ge. Qin Ge melihat token leluhur dan tidak mengambilnya. Dia berkata, "Leluhur, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? Tetapi, jangan katakan apa-apa, berikan saja padaku." Saat berkata demikian, leluhur keluarga Zheng itu menjepit tangannya ke lengan Qin Ge, menarik tangannya, dan berkata, "Yingjun, keluarga Zheng diserahkan kepadamu. Kamu memang menduduki posisi keluarga Zheng, tetapi kamu harus mempertimbangkan keluarga Zheng. Mereka telah menyinggungmu berkali-kali di masa lalu. Sekarang kamu adalah kepala keluarga, kamu harus memaafkan mereka. Dendam sebelumnya telah terhapus. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengungkitnya lagi atau membalas dendam kepada mereka atas hal ini. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan tidak menganggapmu serius, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu adalah kepala keluarga, apakah itu mengusir mereka dari keluarga atau memukuli mereka sampai mati, terserah padamu untuk memutuskan. Jika kamu tidak dapat melakukannya, datanglah kepadaku dan aku akan membasmi mereka sendiri." Ketika leluhur keluarga Zheng mengucapkan kalimat terakhir, dia melepaskan energi yang kuat. Semua anggota keluarga Zheng yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa leluhur keluarga Zheng serius. Ketika Qin Ge mendengar kata-kata ini, dia ingin mengutuk. Keluarga Zheng tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah keluarga Zheng hidup atau mati bukanlah urusannya. Dia bahkan tidak ingin menjadi kaisar, jadi mengapa dia harus menjadi kepala keluarga Zheng? Itu adalah pekerjaan yang sama sekali tidak dihargai. Selain itu, jika dia bertanggung jawab atas urusan keluarga Zheng, dia tidak akan punya cukup waktu untuk berlatih. Pertumbuhan kekuatan terlalu penting dan terlalu serius baginya. Jika dia harus menghabiskan waktu latihannya untuk mengelola urusan keluarga Zheng, dia pasti gila untuk menyetujuinya. Selain itu, daripada punya waktu untuk mengurus semuanya, lebih baik dia pergi mencari Miao Yue, Mu Qin, dan kakak perempuannya untuk berlatih lebih banyak. Jika itu tidak berhasil, dia juga bisa pergi ke alam Yongling dan berlatih dengan Su Yunxia. Tepat ketika Qin Ge hendak melempar kembali token yang mewakili kepala keluarga, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dan merasakan tekanan yang sangat kuat. Tanpa berpikir, Qin Ge tahu bahwa itu adalah leluhur keluarga Zheng yang melakukannya. Di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang bisa memberinya tekanan sebesar itu. Qin Ge bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan segala cara untuk segera bersikap bermusuhan, tetapi setelah memikirkannya, tampaknya itu tidak sepadan. Selama pemikiran ini, Qin Ge juga memahami rencana leluhur keluarga Zheng. Leluhur keluarga Zheng ingin menggunakan posisi kepala keluarga untuk mengikatnya dengan keluarga Zheng. "Rubah tua, kau punya rencana bagus." Sementara Qin Ge mengeluh dalam hatinya, Zheng Ang dan istrinya juga linglung, terutama Zheng Ang. Jika dia tahu bahwa tatapan bertanya leluhur tua itu sebelumnya ditujukan pada ini, dia tidak akan pernah setuju, apalagi mengangguk. Orang ini jelas-jelas palsu. Suasana hati Sisi Nyan juga sedikit aneh. Leluhur keluarga Zheng tidak peduli dengan semua itu. Ia merasa setelah mengucapkan keputusannya, ia merasa lebih rileks. Energinya mulai mengalir dan ia dapat merasakan penghalang itu semakin longgar. Atas hal ini, leluhur keluarga Zheng semakin puas dengan keputusannya. Leluhur keluarga Zheng berkata, "Yingjun, karena kamu sudah menjadi kepala keluarga, silakan sampaikan beberapa patah kata kepada semua orang." Qin Ge benar-benar ingin membuka mulutnya dan berkata, "Aku palsu." Namun, karena merasakan ancaman tersembunyi dari leluhur Zheng, Qin Ge harus menyerah. Dia menatap leluhur Zheng dengan penuh kebencian, menoleh untuk melihat kerumunan gelap di depannya, masih merasa tidak berdaya. Dia tidak memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai hal dan menjadi kepala keluarga. Meskipun dia adalah Raja Qin dari Kekaisaran Dayun dan Tuan Muda Aliansi Changsheng, yang setara dengan pemimpin aliansi, dia hanyalah seorang bos yang tidak ikut campur. Namun, situasi telah dipaksakan ke titik ini, dan Qin Ge harus mengatakan beberapa patah kata. Dia melirik mereka dan berkata, "Saya tidak memiliki pengalaman sebagai seorang patriark, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Cukup bagi semua orang untuk tahu bahwa saya, Zheng Yingjun, bukanlah Zheng Yingjun di masa lalu, dan saya bukanlah diri saya sendiri. Saya Zheng Yingjun, bukan Zheng Yingjun di masa lalu."
Kalimat ini mengandung banyak arti, dan setiap orang memiliki ide yang berbeda-beda. Tepat saat mereka mengharapkan Qin Ge melanjutkan bicaranya, Qin Ge berkata, "Baiklah, aku sudah selesai, semuanya pergi." Semua orang terkejut lagi. Ini adalah kepala keluarga. Melihat ekspresinya, dia tampak sangat tidak puas. Dia baru saja mengusir semua orang hanya dengan satu kalimat. Ada orang yang tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hatinya, "Jika kamu tidak bisa bicara, biarkan aku bicara. Jika kamu tidak bisa menjadi bos, biarkan aku menjadi bos." Semua orang tetap tidak pergi. Qin Ge mengabaikan mereka dan hendak berbalik dan pergi, tetapi dia melihat Tetua Agung. Dia berpikir dalam hati dan mengeluarkan pil Wu Yun dan melemparkannya ke Tetua Agung. Stabilkan kondisi pikiranmu dan minum pil untuk menerobos. Dengan begitu, kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi panglima perang. Saat kamu menerobos, datanglah padaku dan aku akan melindungimu. Sang Tetua Agung tercengang. Apa yang diperjuangkannya bukankah itu hanya demi pil ini? Awalnya ia mengira pil ini telah dipakai orang lain, namun tak disangka kini pil itu kembali berada di tangannya. Pada saat ini, tidak peduli betapa tidak puasnya dia terhadap Qin Ge, dia juga merasa sedikit bersyukur. Zheng Ang dan istrinya terkejut. Awalnya mereka mengira Qin Ge terbangun setelah meminum pil Wu Yun, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Pil jenis apa yang dapat membuatnya sadar dan meningkatkan kekuatannya setelah mengalami cedera serius seperti itu? Mereka tidak berani membayangkannya, tetapi Zheng Ang merasa bahwa keputusan leluhur itu tampaknya masuk akal. Leluhur Zheng bahkan lebih puas ketika melihat apa yang dilakukan Qin Ge. Bahkan jika tindakannya tidak cukup untuk memenangkan dukungan dari Tetua Agung, itu dapat mencegah Tetua Agung untuk menentangnya. Tampaknya taruhanku benar. Qin Ge menambahkan, mulai sekarang, mereka yang telah memberikan kontribusi akan diberi penghargaan, dan mereka yang telah melakukan kesalahan akan dihukum, dan semua orang akan diperlakukan sama. Patriark benar. Jika ada yang berani tidak mematuhi perintah Patriark, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Leluhur keluarga Zheng segera menggema dan mendukung Qin Ge, lalu berkata kepada Qin Ge, "Yingjun, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu tentang warisan Patriark." Rubah tua. Qin Ge mengutuk dalam hatinya dan meminta Gu Zihong untuk mengikuti Zheng Ang sementara. Dia pergi bersama leluhur keluarga Zheng. Semua orang masih berdiri di sana, merasa bahwa apa yang baru saja terjadi begitu tidak nyata. Tak lama kemudian, leluhur keluarga Zheng membawa Qin Ge ke ruang rahasia tempat ia biasa berlatih. Sebelum leluhur keluarga Zheng sempat berbicara, Qin Ge berkata, "Leluhur, apakah Anda ingin saya bekerja sebagai buruh untuk keluarga Zheng?" Leluhur keluarga Zheng tidak menunjukkan tanda-tanda malu dan berkata, "Tampan. Kau tahu, aku bukan Zheng Yingjun. Siapa bilang kamu bukan kamu Zheng Yingjun? Kami baru saja melakukan tes darah untuk saling mengenal." Kalau aku tahu, aku tidak akan membantumu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengenali kerabatmu. Hei, Yingjun, kamu tidak boleh berkata begitu. Kamu sekarang adalah kepala keluarga Zheng. Apakah menurutmu aku ingin menjadi kepala keluarga yang menyebalkan ini? Aku bahkan tidak ingin mereka menjadi kaisar, apalagi kamu, kepala keluarga. Mata leluhur keluarga Zheng berbinar, dan senyumnya semakin lebar. Ia menasihati, jangan hanya melihat ini, kamu harus melihat manfaat menjadi kepala keluarga Zheng. Keuntungan. Mata Qin Ge berbinar. Bagi Qin Ge, menjadi kepala keluarga itu menakutkan, tetapi jika ada manfaatnya, itu cerita lain. Jadi, Qin Ge berkata dengan mata cerah, apa manfaatnya? Ketika leluhur keluarga Zheng melihat ekspresi Qin Ge dan mendengar apa yang dikatakan Qin Ge, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berkata, pertama-tama, kamu adalah kepala keluarga. Kamu dapat menggunakan semua sumber daya keluarga Zheng. Apapun. Tentu saja, orang, tenaga kerja, material, dan uang semuanya baik-baik saja. Qin Ge memikirkan tanaman obat dan bahan untuk membuat senjata dan baju zirah. Meskipun keluarga Zheng tidak sekuat dulu, mereka masih memiliki dasar dan dapat membuat beberapa senjata dan baju zirah. Dan memikirkan musuh-musuh Old Hun, tampaknya memiliki keluarga Zheng sebagai kekuatan di belakang mereka tidaklah buruk. Tentu saja, nafsu makan Qin Ge tidak terpuaskan. Jika orang lain menjadi kepala keluarga, mereka pasti akan sangat gembira dan itu akan menjadi hal yang hebat. Namun bagi Qin Ge, bertanggung jawab atas urusan dan tidak dapat berlatih adalah harga yang harus dibayar. Jika tidak ada imbalan yang cukup, dia tidak akan dengan mudah setuju. Jadi, Qin Ge bertanya lagi lalu. Kalau begitu, lihatlah tanda kepunyaan Patriark di tanganmu. Apa yang terjadi dengan token Patriark?
Qin Ge memandang token patriark kiri dan kanan, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Leluhur keluarga Zeng berkata, salurkan energimu dan lihatlah. Qin Ge mencoba menuangkan energi ke dalamnya, dan segera menemukan bahwa token kepala keluarga ini sama seperti Xuan Leizu yang telah diperolehnya sebelumnya, kecuali bahwa Xuan Leizu menyimpan kekuatan guntur, sedangkan token kepala keluarga di depannya menyimpan berbagai energi. Energi yang tersimpan dalam token patriark tidak seperti energi Qin Ge yang dimasukkan ke berbagai senjata dan material. Energi itu hanya dapat dituangkan tetapi tidak dapat dikeluarkan. Energi dalam token patriark ini dapat digunakan sesuka hati. Terlebih lagi, energi yang tersimpan cukup besar. Qin Ge menuangkan semua energi dari 10 sungai yang dipulihkan dalam tubuhnya ke dalam token patriark, tetapi masih terasa belum penuh. Masih ada banyak ruang untuk menyimpan lebih banyak energi. Harus saya katakan bahwa fungsi token kepala keluarga ini sangat berguna, lebih efektif daripada mengambil ramuan dan sejenisnya. Saat bertarung, token ini dapat mengejutkan musuh, bertahan lebih lama, dan memiliki keuntungan besar. Namun, itu berlaku untuk yang lain. Bagi Qin Ge, peran token kepala keluarga ini tidak begitu besar. Dia memiliki beras gigi naga sebagai cadangan. Jika dia dapat membuat tubuhnya lebih kuat dan memungkinkan tubuhnya menyimpan lebih banyak energi, itu akan lebih berguna daripada token kepala keluarga. Jadi Qin Ge berkata jika hanya bisa menyimpan energi, itu tidak ada apa-apanya. Leluhur keluarga Zeng tertegun sejenak, tetapi kemudian dia memikirkan kinerja Qin Ge setelah datang ke keluarga Zeng, dan dia merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja ini bukan hanya tentang menyimpan energi. Cobalah untuk melatih keterampilanmu lagi. Qin Ge melakukan apa yang diperintahkan dan melatih 18 jurus bertarung. Seketika, wajahnya menjadi serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan token leluhur di tangannya, 18 jurus bertarung itu berjalan lebih cepat. Dia telah melatih 18 jurus bertarung menjadi naluri, dan hanya dia yang tahu betapa sulitnya membuat jurus-jurus itu berjalan lebih cepat. Selama operasi berkecepatan tinggi ini, Qin Ge merasakan bahwa jurus bertarung ke-11 di area limpa menunjukkan tanda-tanda terbentuk. Semakin cepat kemampuan bertarung dieksekusi, maka kekuatan dan tenaga akan semakin besar, dan waktu untuk melakukan terobosan pun akan sangat dipersingkat, yang mana merupakan keuntungan besar baginya saat ini. Qin Ge tidak melepaskan token patriark. Sambil berlatih, dia berkata kepada leluhur keluarga Zeng karena token patriark ini sangat berguna, mengapa kamu tidak menginginkannya? Jika aku ingin kamu bekerja untuk keluarga Zeng, tentu saja aku harus membayar harga yang lebih tinggi. Apakah itu alasannya? Yah, selain alasan ini, token patriark ini tidak terlalu berguna bagiku saat ini. Meskipun sangat berguna untuk menyimpan energi, ini lebih berguna untukmu. Qin Ge mengangguk, tahu bahwa jika dia ingin menggunakan token patriark ini untuk berlatih, dia harus menjadi patriark keluarga Zeng dan bekerja untuk patriark keluarga Zeng. Namun, sebagai perbandingan, tampaknya manfaat ini hampir cukup. Ketika leluhur keluarga Zeng melihat ini, dia pun merasa tenang dan mengambil labu hijau lalu menyerahkannya. Labu, untuk anggur. Qin Ge mengambilnya dan hendak membukanya, tetapi leluhur keluarga Zeng dengan cepat menghentikannya dan berkata, jangan dibuka. Labu ini adalah labu yang bisa membasmi orang tanpa berkedip. Ada pedang jimat tersembunyi di dalamnya. Begitu dibuka, akan terjadi pertumpahan darah. Pedang jimat, seberapa kuat pedang jimat? Untuk bisa membasmi seorang panglima perang di bawah 2 bintang, bahkan jika aku menghadapinya sekarang, aku harus membayar harganya. Raja pertempuran di bawah 2 bintang. Qin Ge terkejut. Dengan senjata yang mematikan seperti itu, dia memiliki keyakinan yang lebih besar untuk dapat mendominasi wilayah Nanli. Di masa lalu, dia berpikir bahwa jika dia bertemu dengan panglima perang, dia akan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang, tampaknya selama panglima perang tidak terlalu kuat, dia juga bisa berjuang. Setelah keterkejutan, muncul keraguan yang lebih besar. Grandmaster, mengapa Anda tidak memberikan hal baik seperti itu kepada orang lain? Mengapa memberikannya kepada saya saja? Karena kamu adalah kepala keluarga Zeng. Leluhur keluarga Zeng menekankan, lalu berkata aku tidak ingin mereka bergantung pada benda ini dan lupa memperkuat kekuatan mereka secara mendasar. Bagaimanapun, labu ini adalah benda eksternal. Lalu mengapa memberikannya padaku? Kamu berbeda. Aku tahu bahwa menjadi ahli perang jelas bukan tujuan akhirmu. Kamu masih berlatih sekarang, yang cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak akan sepenuhnya bergantung pada hal-hal eksternal. Lagi pula, aku tidak ingin apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu terjadi lagi.
Jika berita bahwa kamu adalah kepala keluarga Zheng tersebar, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapmu. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Siapapun yang berani mengambil tindakan akan mati. Gunakan tanganku untuk membasmi seseorang. Qin Ge berkata demikian sambil tersenyum, tetapi ia menerima bantuan besar dari leluhur Zheng. Leluhur Zheng menatap Qin Ge dan mengakuinya secara langsung, ya, saya hanya ingin membasmi seseorang dengan pisau pinjaman. Keduanya saling memandang. Qin Ge tersenyum dan berkata, dengan begitu banyak manfaatnya, bukan tidak mungkin menjadi pisau orang lain. Selain itu, awalnya aku ingin membantu Zheng Yingjun membersihkan namanya dan menemukan pembasmi yang membasminya. Bagaimana mungkin aku tidak membasminya? Mata leluhur keluarga Zheng berbinar, apakah kamu benar-benar akan menemukan pembasminya? Tentu saja, aku bersumpah. Baiklah, bagus sekali. Aku serahkan masalah ini padamu. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk sebelumnya. Orang yang berlutut di baris ketiga hari ini adalah orang ketujuh dari depan. Dia tersangka kuat. Qin Ge mengerutkan kening dan memikirkannya. Untungnya, dia memiliki ingatan yang baik dan dengan cepat mengingat wajah pria itu. Dia berkata, ternyata itu dia. Tidak heran aku merasa tidak nyaman saat pertama kali melihatnya. Kamu merasa tidak nyaman saat pertama kali bertemu dengannya. Leluhur keluarga Zheng terkejut. Kalimat ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi baginya, intuisi sangat penting dan dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Ya, bagus, sepertinya aku tidak salah orang. Tapi jangan sentuh dia dulu, ada seseorang di belakangnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan Yingjun gagal menerobos saat aku melindunginya secara pribadi. Begitu aku mengetahuinya, aku akan menangkapnya sekaligus. Baiklah, aku juga tidak ingin ada masalah. Leluhur keluarga Zheng tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu bahwa labu pembasmi ini masih memiliki kekurangan. Cacat, cacat. Qin Ge marah, rubah tua, apakah kau bercanda mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa ada cacat aku setuju untuk meminjamkanmu pisau, dan kemudian kau mengatakan itu adalah produk cacat. Aku berhenti. Siapapun yang ingin menjadi kepala keluarga ini dapat menjadi kepala keluarga ini. Net. Saat berkata demikian, Qin Ge berpura-pura membuang token sang patriark. Leluhur keluarga Zheng buru-buru berkata, anak kecil, jangan terlalu bersemangat. Labu pembasmi ini jelas bukan produk cacat. Hanya saja, labu ini hanya bisa digunakan 2 kali. 2 kali. Qin Ge merasa sedikit lebih baik. 2 kali hampir sama saja. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dapat membasmi Panglima Perang, bukan Rain of Pearl Blossoms. Memikirkan Rain of Pearl Blossoms, Qin Ge tiba-tiba punya ide lain. Menurut transformasi yang dikatakan Soul Old, Rain of Pearl Blossoms dapat ditingkatkan ke level membasmi Panglima Perang. Jika dia dapat menemukan bahan yang tepat dan membiarkan setiap Dark Dragon Reader memiliki senjata Rain of Pearl Blossoms, maka efektivitas tempurnya akan berlipat ganda lagi. Memikirkan hal ini, Qin Ge menjadi bersemangat dan memutuskan untuk melakukannya. Leluhur keluarga Zheng menambahkan namun, jika Anda dapat menemukan cukup banyak hal baik, Anda dapat membuat labu pembasmi ini lebih bermanfaat. Barang bagus apa? Contohnya, benda-benda seperti esensi kristal api, pil kelas 10, darah naga api, del, semuanya adalah benda-benda yang sangat berharga. Akan tetapi, kecuali jika Anda memiliki banyak benda-benda tersebut, saya tidak menyarankan untuk membiarkan labu pembasmi memakannya. Benda-benda ini sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Tidak ada gunanya membiarkan labu pembasmi memakannya. Qin Ge sama sekali mengabaikan kata-kata leluhur keluarga Zheng selanjutnya. Dia tidak punya banyak barang lain, bahkan tidak banyak barang berharga. Dia hanya punya satu, tetapi yang ini terlalu banyak. Dia berpikir dalam hati, nasi gigi naga bahkan lebih berharga daripada saripati kristal api. Aku bisa menelan sebanyak yang bisa ditelan labu pembasmi. Cacat ini tidak ada artinya bagiku. Tiba-tiba, Qin Ge bertanya bisakah jumlah pembasmian meningkat tanpa batas. Tentu saja tidak mungkin. Labu pembasmi itu hanya dapat menampung 9 pedang pembasmi paling banyak. Namun, selama pedang jimat di dalam labu itu tidak rusak dan labu itu tidak hancur, labu itu dapat diisi ulang setelah 9 kali pemakaian. Jadi begitu. Qin Ge tampak lesu, tetapi dia tertawa dalam hatinya. Selama pedang jimat itu tidak patah dan labu itu tidak hancur, baginya, benda-benda itu dapat digunakan berkali-kali. Lalu jika dia menelan lebih banyak energi, apakah kekuatan membasminya bisa menjadi lebih kuat? Tidak mungkin, pedang jimat itu sudah meleleh ke dalam labu, kecuali pedang jimat itu dibuat lebih kuat. Pedang jimat sejujurnya,
Apa sih jimat ini? Leluhur keluarga Zeng melihatnya dan berkata, ada beberapa informasi di paviliun seni bela diri keluarga Zeng. Kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Oh, Qin Ge memutuskan untuk mencobanya. Bahkan jika dia tidak bisa menguasainya, akan lebih baik jika dia bisa memahami sesuatu. Ini juga akan membantunya mengatasinya jika dia bertemu seseorang yang menggunakan jimat itu di masa mendatang. Kekuatan jimat ini benar-benar terlalu besar. Selain itu, Qin Ge berpikir, apakah panah Zenwu memiliki jimat di dalamnya cincin sumi dapat meningkatkan kekuatan panah Zenwu, jadi apakah itu juga berguna untuk labu pembasmi? Qin Ge menantikannya. Leluhur keluarga Zeng memberitahu Qin Ge banyak hal. Qin Ge memutuskan untuk menjadi kepala keluarga Zeng, jadi dia menuliskannya dengan hati-hati. Leluhur keluarga Zeng berbicara dengan Qin Ge selama 3 hari 3 malam. Ketika leluhur keluarga Zeng merasa bahwa dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan, dia berkata, ada beberapa hal yang ingin saya katakan sebelumnya. Ketika kamu pergi, kamu harus mengembalikan posisi kepala keluarga kepada keluarga Zeng. Omong kosong, tentu saja aku harus mengembalikannya padamu. Apa kau berharap aku menjadi pekerjamu seumur hidupku? Tidak mungkin. Reaksi Qin Ge sangat besar. Melihat ini, leluhur keluarga Zeng merasa lebih lega dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya punya saran lain. Ada banyak wanita cantik dan menawan secara alami dalam garis keturunan keluarga Zeng. Jika Anda menyukai satu, Anda dapat menemukannya, memiliki banyak anak, dan kemudian secara acak memilih satu untuk menjadi pewaris. Mendengar ini, mata Qin Ge membelalak. Dasar rubah tua, kau terlalu jahat. Apa kau ingin cucu-cucuku bekerja untukmu? Sudah kubilang, jangan pernah berpikir tentang itu. Lagi pula, aku sudah punya cukup banyak wanita. Kalau ada yang lain, aku tidak akan bisa menang dalam perkelahian. Leluhur keluarga Zeng tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba berpikir dalam hati, pokoknya, aku sudah menginvestasikan cukup banyak uang. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Sebaiknya aku melakukannya sampai akhir. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Zeng melepas cincin di jarinya dan menyerahkannya kepada Qin Ge. Qin Ge bertanya, apa hal baik ini? Tentara paling elit keluarga Zeng, selain aku, adalah pilar lain dari keluarga Zeng, tentara Qiyuan. Tidak banyak, hanya 5.000. Tetapi jika mereka bertarung sampai mati, bahkan seorang ahli perang bintang 4 pun tidak akan ada tandingannya. Selain itu, dengan cincin ini, kamu juga dapat memobilisasi Departemen Rahasia Keluarga Zeng, yang memiliki berbagai personel intelijen, pembasmi, dan sejenisnya. Bagaimanapun, kamu akan tahu ketika kamu pergi dan melihatnya. Qin Ge menahan senyumnya dan berkata dengan serius, orang tua, apakah kamu begitu percaya padaku jika aku melarikan diri bersama keluarga Zeng? Aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikanku. Jadi, ini pertaruhan besar, aku mempertaruhkan segalanya. Apa kau akan mengecewakanku? Qin Ge tidak menjawab untuk waktu yang lama. Leluhur keluarga Zeng adalah orang paling kejam kedua yang pernah dilihatnya. Yang pertama tentu saja Yun Xuan. Orang-orang ini terlalu ganas. Mereka mempertaruhkan segalanya padanya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia merasa bahunya sangat berat, begitu beratnya sehingga berdampak pada kultivasinya. Tetapi menghadapi orang-orang yang begitu kejam, apalagi yang bisa dikatakan Qin Ge? Aku hanya bisa menghela nafas, aduh, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Kita benar-benar seperti naik kapal bajak laut. Qin Ge berkata dengan getir, dan leluhur keluarga Zeng tertawa dan berkata, sebenarnya, ada banyak keuntungan di Nanlijing, dan berbagai sumber dayanya juga cukup kaya. Jika pedangmu cukup cepat, mengapa khawatir tentang pelatihan? Kamu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatanmu dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi kamu juga dapat menggunakan lebih banyak sumber daya untuk membuat kekuatanmu lebih kuat. Sambil meningkatkan kekuatanmu, kamu juga dapat memperluas pengaruhmu. Mengapa tidak melakukannya? Mendengar ini, mata Qin Ge berbinar lagi, dan dia berkata, orang tua, kamu pasti mengatakan ini dengan sengaja. Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Kau mau? Aku bodoh, tapi aku akan melakukannya. Baguslah, aku serahkan urusan keluarga Zeng padamu. Aku akan berlatih dan mencoba meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat. Lakukan saja, aku akan muncul saat kau membutuhkanku. Setelah mengatakan itu, leluhur keluarga Zeng mulai berlatih. Mendengar ini, Qin Ge tiba-tiba teringat pada nasi gigi naga dan ragu-ragu apakah akan memberikannya kepada leluhur keluarga Zeng. Dia tahu bahwa orang-orang setingkat leluhur keluarga Zeng dapat memberikan efek nasi gigi naga dengan lebih baik. Jika dia memberikannya kepadanya,
dia pasti akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu tercepat. Namun, dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari keserakahan leluhur keluarga Zheng. Bagaimanapun, dia belum menjadi lawan leluhur keluarga Zheng, dan harga yang ditimbulkannya akan sangat berat. Tiba-tiba, Qin Ge tersenyum dan berpikir, jika dia berani bertaruh seperti ini, mengapa aku tidak setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, aku merasa bahwa dia bukan orang jahat. Bahkan jika dia ingin merampokku, aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika aku berjuang keras. Memikirkan hal ini, Qin Ge mencubit sebuah bola putih, menyerahkannya kepada leluhur keluarga Zheng, dan berkata ini adalah ramuan yang diberikan oleh guruku. Ini pasti sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Setelah itu, dia melemparnya dan berjalan keluar. Meskipun dia memutuskan untuk memberikannya, Qin Ge tetap menyebut nama gurunya, untuk berjaga-jaga. Leluhur Zheng telah membuat taruhan seperti itu, dan dia tidak lagi meragukan pil yang dikirim Qin Ge kepadanya, jadi dia langsung menelannya. Begitu kekuatan obatnya diserap, mata leluhur Zheng langsung bersinar cemerlang. Saat kekuatan obat dari beras gigi naga larut dan menembus tubuh patriark keluarga Zheng, dia merasakan efeknya yang kuat. Dia segera mengerti mengapa pria ini bisa bangun begitu cepat tanpa menggunakan pil Wuyun. Pil Wuyun memang jauh lebih rendah daripada bola putih ini. Dalam sekejap, hasrat yang kuat muncul di hatinya. Jika dia bisa memiliki lebih banyak pil seperti itu, kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat, dan menjadi ahli perang tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selain itu, menjadi ahli perang jelas bukan akhir. Masa depan sama sekali tidak terbayangkan. Hatinya yang berapi-api membuatnya ingin mengejar Qin Ge dan segera menangkapnya, tetapi pada saat ini, leluhur keluarga Zheng memadamkan api itu sendiri. Secara naluriah dia merasa bahwa jika dia melakukannya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ada orang yang bisa memberikannya, tentu dia akan percaya diri dan tidak takut kalau orang itu akan merebutnya. Selama dia bertindak, dia akan memprovokasi musuh yang kuat dan tidak dikenal. Tidak perlu menunggu tiga kekuatan utama Sekte Surga Suci untuk bertindak. Kehancuran keluarga Zheng sudah dekat. Leluhur keluarga Zheng tidak dapat menanggung konsekuensi ini. Yang lebih penting, orang-orang mempercayainya dan memberinya ramuan yang sangat kuat. Membalas kebaikan dengan permusuhan bukanlah prinsip hidup Zheng Feng. Leluhur keluarga Zheng menjadi tenang dan tersenyum lagi. Dia memiliki berbagai macam kekhawatiran sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkannya, meskipun barang-barang yang dia berikan sangat berharga, barang-barang itu tidak jauh lebih berharga daripada ramuan itu. Jika orang-orang bisa memberinya satu, mengapa mereka berkomplot melawan keluarga Zheng? Keputusanku sangat bijaksana. Ini benar-benar kesempatan yang bagus bagi keluarga Zheng untuk bisa mengikat orang yang begitu setia dan saleh. Leluhur keluarga Zheng tidak lagi memiliki kekhawatiran di hatinya dan bertekad untuk memperdalam hubungannya dengan Qin Ge. Melihat leluhur keluarga Zheng tidak mengusirnya, Qin Ge tersenyum tipis dan untuk sementara menggolongkan leluhur keluarga Zheng sebagai orang yang dapat dipercaya. Situasi spesifiknya harus menunggu dan melihat nanti. Ketika dia menunduk dan melihat cincin di jarinya, Qin Ge menjadi khawatir lagi. Pengawal merah, tentara roh merah, tentara Yuan merah, Anbu, dan wilayah keluarga Zheng. Qin Ge merasa pusing saat memikirkan hal-hal ini, dan tak dapat menahan diri untuk berpikir, jika Yun Xuan ada di sini, itu akan mudah. Dia juga menyukai hal-hal ini. Sayang sekali dia adalah kaisar kekaisaran Yun Agung dan tidak bisa pergi. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di benak Qin Ge. Yun Xuan tidak bisa pergi, tetapi dia bisa. Jika dia bisa diundang, dengan kemampuannya, akan mudah untuk menangani hal-hal ini. Selain itu, tidak akan ada kesalahan. Bahkan jika orang itu adalah dalang, dia tidak akan ditemukan dimanapun. Aku juga bisa menyingkirkan urusan keluarga Zheng, dan menjadi bos yang tidak ikut campur, fokus pada kultivasi. Ketika Qin Ge memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat dan berharap dia bisa segera muncul di hadapannya dan menjemputnya. Orang yang ada dalam pikiran Qin Ge adalah Sucaner yang memiliki kemampuan membaca pikiran. Setelah berpikir sejenak, Qin Ge mengambil keputusan dan meminta seseorang untuk memanggil 5 tetua dan masan, dan meminta mereka untuk segera berangkat ke Kekaisaran Dayun untuk mengundang Sucaner ke keluarga Zheng. Semua anggota keluarga Zheng menunggu langkah pertama Qin Ge sebagai kepala keluarga. Dikatakan bahwa seorang pejabat baru akan melakukan 3 gerakan besar setelah menjabat, dan mereka ingin melihat di mana kepala keluarga muda ini akan memulai api. Setelah mengatasi keterkejutan awal, mereka menjadi tenang, menunjukkan ketidakpuasan, dan diam-diam bersiap untuk perlawanan. Meskipun tetua kelima tidak melakukan sesuatu yang licik, dia juga memperhatikan apa yang akan dilakukan Zheng Yingjun.
Yang tidak pernah dia duga adalah kepala keluarga memintanya untuk mengundang seorang wanita. Dia merasa sedikit marah, tetapi ketika dia melihat bahwa Qin Ge tidak hanya memiliki tanda pengenal kepala keluarga, tetapi juga sebuah cincin di jarinya, tetua kelima merasa takut, mengetahui bahwa leluhur keluarga Zheng serius dan telah mempertaruhkan segalanya. Tidak peduli seberapa ragu-ragu dan gelisahnya dia, tetua kelima harus menahan amarahnya dan mematuhi perintah itu. Masan jauh lebih mudah. Meskipun dia adalah pemanggil Yan Yang, hidup dan matinya ada di tangan Qin Ge. Dia tidak punya ruang untuk penolakan. Dipimpin oleh tetua kelima, dia dengan cepat menuju ke Kekaisaran Dayun. Keberadaan tetua kelima jatuh ke mata beberapa orang. Selama 3 hari Qin Ge berbicara dengan leluhur keluarga Zheng, berita bahwa Zheng Yingjun, yang dulu tidak berguna, telah menjadi patriark keluarga Zheng saat ini menyebar melalui berbagai saluran. 3 kekuatan utama mendapat berita itu terlebih dahulu. Keluarga Qiao dan keluarga Gongsun sama-sama mencibirnya, tetapi Sekte Sengtian sangat berhati-hati. Mereka telah menerima berita bahwa Zheng Yingjun diam-diam dikultivasikan oleh keluarga Zheng pada awalnya, dan sekarang terbukti lebih banyak lagi. Berpikir bahwa keluarga Zheng tahu betul tentang rencana mereka dan ingin merebut mutiara Qiankun yang mereka anggap sebagai milik mereka, para pemimpin puncak Sekte Sengtian sangat marah dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada keluarga Zheng. Secara kebetulan, tersiar kabar bahwa Zheng Yingjun menolak membayar biaya masuk di kantor imigrasi, membasmi seseorang dan menerobos masuk, dan keluarga Gongsun bersiap menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang keluarga Zheng. Segera, Sekte Sengtian menghubungi keluarga Qiao dan keluarga Gongsun, bersiap menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan keluarga Zheng dan mengambil kesempatan untuk menangkap kepala keluarga Zheng yang baru diangkat dan membasminya di tempat, yang pasti akan membuat keluarga Zheng kehilangan muka. Jika lebih banyak upaya dilakukan, mungkin bukan tidak mungkin untuk mengeluarkan keluarga Zheng dari 4 kekuatan utama. Meskipun 3 kekuatan utama Sekte Sengtian, keluarga Gongsun, dan keluarga Qiao juga mengalami kesulitan dan keluhan, mereka bekerja sama dan bertindak bersama-sama untuk menghadapi keluarga Zheng. Mereka membuat rencana dalam semalam dan kemudian mengirim orang langsung ke kota Daxing. Mereka memasuki kota Daxing segera setelah kedua tetua kelima pergi. Pada saat ini, Qin Ge berpikir tentang bagaimana ia bisa menjadi bos yang lepas tangan dan mendapatkan keuntungan di masa depan, jadi ia memanfaatkan waktu untuk berlatih dengan gila-gilaan, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Ia melemparkan labu pembasmi ke dalam cincin Sumeru, menghangatkannya dengan nasi gigi naga, dan membiarkan kekuatannya meningkat perlahan-lahan sambil memegang token kepala keluarga. Ia mempercepat latihannya sambil menuangkan energi ke dalamnya, dan ia sangat bahagia. Qin Ge bahkan lebih gembira ketika dia merasa bahwa keterampilan tempur ke-11 dari area limpa telah berhasil dikembangkan. Dia tidak ingin peduli dengan apapun di keluarga Zheng saat ini. Dia akan menunggu sampai Su Chan-er datang untuk menangani semuanya. Ketika dia berpikir tentang apakah akan pergi ke paviliun seni bela diri untuk melihat informasi tentang jimat, Zheng Feng tiba-tiba berlari dengan panik dan berkata, "Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi." Qin Ge mengerutkan kening, "Bicara saja, masalah besar apa yang bisa terjadi?" Penatua kedua Sekte Langit Suci, Huai Zhengyang, Penatua pertama keluarga Qiao, Qiao Tianping, dan Penatua pertama keluarga Gongsun, Gongsun Rong, membawa hampir 100 orang untuk menghalangi jalan masuk keluarga Zheng, katanya mereka ingin mengerahkan pasukan untuk menginterogasi pelakunya. Membentuk pasukan untuk menyelidiki kejahatan. Qin Ge tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali mereka datang. Jika mereka datang bersama, aku tidak perlu pergi sendiri lagi. Ketika Zheng Feng mendengar apa yang dikatakan Qin Ge, dia merasa matanya menjadi gelap. Keluarga Zheng adalah yang terlemah di antara 4 kekuatan utama. Meskipun tokoh terkuat dari 3 kekuatan utama belum datang, siapa yang tahu apakah mereka akan tiba-tiba muncul jika mereka menyerang bersama, leluhur keluarga Zheng tidak akan menjadi lawan mereka. Terlebih lagi, orang-orang yang memimpin 3 kekuatan utama kali ini juga sangat kuat. Keluarga Zheng pasti tidak akan bisa melawan mereka. Dan Zheng Yingjun ini benar-benar mengatakan bahwa dia datang pada waktu yang tepat. Meskipun sangat tidak puas, Zheng Feng tetap berkata, "Tuan, tolong minta leluhur untuk keluar." "Mengapa mengundang para leluhur mereka tidak memenuhi syarat? Aku bisa pergi. Kau pergi dan panggil Gu Zihong keluar. Aku akan keluar dan menemui mereka terlebih dahulu." Qin Ge melangkah maju dengan senyum jahat di wajahnya. 3 kekuatan utama mengira mereka telah memanfaatkan kesempatan itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa kesempatan ini diberikan olehnya. Kenyataannya, itu bukan suatu kesempatan. Tapi itu lubang besar. "Panggil kepala keluarga Zheng Mu untuk keluar."
Cepat, teriakkan, atau kami akan mendobrak pintunya. Beberapa penjaga bertindak sebagai garda terdepan, berteriak dan bersikap arogan di pintu. Murid-murid keluarga Zeng juga berdiri di pintu, tetapi momentum mereka jelas jauh lebih lemah. Meskipun mereka sangat marah, mereka hanya bisa marah dan tidak berani mengambil tindakan untuk mengusir kelompok itu. Menghadapi 3 kekuatan besar yang datang bersama, mereka terlalu lemah. Para pemimpin dari 3 kekuatan utama semuanya menyaksikan dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan bagus tentang seekor kelinci yang dipermainkan oleh seekor singa. Ya, di mata mereka, hari ini keluarga Zeng adalah seekor kelinci yang gemuk dan lembut, dan 3 kekuatan utama adalah singa yang ganas. Hari ini singa bermain dengan kelinci dan mencabik-cabik kelinci. Para penjaga di depan masih berteriak dan mengumpat dengan gembira, tetapi pada saat ini, suara malas datang dari belakang, di mana guk-guk itu menggonggong di pintu. Suara itu tentu saja milik Qin Ge. Para pengikut keluarga Zeng yang menghalangi pintu tanpa sadar memberi jalan satu sama lain. Meskipun mereka masih tidak puas dengan Qin Ge untuk waktu yang lama, mereka tidak peduli saat ini. Selain itu, selalu baik bagi seseorang untuk berdiri. Mereka yang berhati gelap bahkan ingin Qin Ge dibasmi di tempat oleh 3 kekuatan utama. Siapa kamu? Penjaga di depan berteriak keras, tidak menunjukkan rasa takut. Dia cukup percaya diri. Dia adalah penjaga keluarga Gongsun, dan ada 3 kekuatan besar di belakangnya. Keluarga Zeng pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Ternyata yang datang bukan hanya seekor guk-guk, melainkan sekelompok guk-guk. Hei, apa kalian mencari tulang? Kenapa kalian tidak mengibas-ngibaskan ekor? Qin Ge tampak bingung. Meskipun para pengikut keluarga Zeng tahu bahwa situasinya kritis, mereka tetap tidak bisa menahan tawa. Namun, wajah ketiga kekuatan utama tampak sedikit tidak wajar dan penuh amarah. Kamu berani memarahi kami? Hei, nak, tidak, ini anak guk-guk, jangan menuduhku. Si gendut tidak pernah memarahi siapapun, tapi bagi kalian guk-guk, itu tidak masalah. Arogan, putra tertua keluarga Gongsun, Sun Rong, berteriak dengan keras dan memberi perintah, kamu masih sangat muda dan tidak berpendidikan. Kembalilah segera dan suruh Zeng Feng keluar. Kami dari keluarga Gongsun ingin menuntut keadilan darinya. Qin Ge meliriknya dan bertanya, siapa kamu? Suami tertua keluarga Gongsun, Sun Rong. Tidak, Anda. Gongsun Rong begitu tercekat oleh kata-kata lugas Qin Ge sehingga penjaga di depan melihat kesempatan untuk memberikan kontribusi dan dengan cepat berteriak pada Qin Ge, sampah, aku tidak menyangka kamu bisa berdiri. Kamu memang lebih sombong dari sebelumnya, tetapi kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Cepat dan keluarkan lelaki tua dari keluarga Zeng itu. Limbah, Qin Ge menyipitkan matanya, dan penjaga itu tertawa dan berkata, ya, kamu adalah pecundang paling terkenal di wilayah Nanli. Tidakkah kamu tahu itu? Apakah kamu ingin aku memberitahumu betapa pecundangnya kamu? Perkataan penjaga itu membuat semua orang dari 3 kekuatan besar tertawa terbahak-bahak. Di antara orang-orang ini, ada seorang pria dan wanita muda. Pria itu adalah Gongsun Dayuan, dan wanita itu tidak lain adalah mantan tunangan Zeng Yingjun, He Zijiao. Sudut mulut He Zijiao sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan seringai meremehkan, sarkasme, dan penghinaan, dan dia berpura-pura sangat mulia. Para pengikut keluarga Zeng juga sangat malu, berpikir bahwa sungguh memalukan bagi seorang sampah yang terkenal di dunia untuk menjadi kepala keluarga mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci Qin Ge lebih dalam lagi. Terus berlanjut, Qin Ge menggaruk telinganya dan berpura-pura mendengarkan dengan saksama. Penjaga itu tertawa dan berkata, kamu tidak berguna. Aku tidak bisa berhenti membicarakanmu selama 10.000 tahun. Belum lagi terlalu banyak, bahkan tunanganmu tidak menyukaimu dan telah menolakmu. Katakan padaku, apakah kamu tidak berguna atau tidak? Setelah kata-kata ini diucapkan, orang-orang itu bekerja sama dengan sangat baik dan semua mata mereka tertuju pada Gongsun Dayuan dan He Zijiao. Gongsun Dayuan mengulurkan tangannya, memeluk pinggang He Zijiao, dan menariknya mendekat ke tubuhnya. He Zijiao juga dengan lembut meletakkan kepalanya di bahu Gongsun Dayuan. Tidak ada rasa malu di wajah He Zijiao, hanya penghinaan. Qin Ge juga melihat ke atas. Pada saat ini, tawa tertahan dan mereka semua mengharapkan sesuatu. Ketiga kekuatan besar itu datang ke sini untuk mempermalukan Zeng Yingjun, kepala keluarga Zeng. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa Zeng Yingjun adalah kepala keluarga Zeng, tetapi mereka tetap memprovokasi dia sebagai pemborosan dan mengabaikannya. Mereka tahu bahwa tindakan He Zijiao di masa lalu membuat Zeng Yingjun menderita penghinaan,
Tetapi mereka tetap membawanya ke sini dan membiarkan dia dan Gongsun Dayuan melakukan tindakan intim di depan Qin Ge dan menunjukkan kasih sayang mereka, hanya untuk merangsang Zheng Yingjun dan menyerangnya lebih jauh. Namun, mereka tidak tahu bahwa Zheng Yingjun di depan mereka bukanlah Zheng Yingjun dalam ingatan mereka. Qin Ge memandang Gongsun Dayuan dan He Zijiao dari atas ke bawah, tanpa ekspresi marah, sedih, frustrasi, dan sebagainya. Gongsun Rong dan yang lainnya sangat terkejut. Gongsun Dayuan tidak melihat Zheng Yingjun berlari ke arahnya seperti singa yang marah. Dia kecewa dan meragukan apakah benar Zheng Yingjun begitu terobsesi dengan He Zijiao sebelumnya. Qin Ge melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak marah, apakah kalian kecewa?" Semua orang terkejut lagi. He Zijiao tercengang. Dia tahu bahwa Zheng Yingjun sangat mencintainya saat itu, tetapi sekarang dia tidak bereaksi dan masih bisa berbicara dengan tenang. Tiba-tiba, He Zijiao memikirkan sesuatu dan mencibir, "Kamu tidak perlu berpura-pura tidak peduli untuk menarik perhatianku. Itu tidak berguna." Mendengar ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Gongsun Dayuan memeluk He Zijiao lebih erat dan memberi isyarat agar He Zijiao melanjutkan. He Zijiao tersenyum pada Gongsun Dayuan dan berkata dengan nada meremehkan, "Untung saja, aku memutuskan pertunangan. Kalau tidak, bersama pecundang sepertimu akan menjadi aib abadiku. Lihat dirimu, kau terlihat seperti Nangui. Dibandingkan dengan Dayuan, kau jauh sekali. Apa hal yang paling kejam dan menyakitkan di dunia? Bukan berarti pusaka keluarga itu dicuri. Bukan karena lengan dan kakinya patah. Ini bukan masalah kematian, hanya saja hidupmu telah hilang. Namun orang yang paling kau cintai lari dengan pria lain, dan berbalik membantu pria itu mempermalukanmu, menggunakan pedang cinta yang beracun yang lebih kuat dari pedang pembasmi untuk menusuk hatimu lagi dan lagi." Qin Ge menggelengkan kepalanya dan mendesah untuk Zheng Yingjun. Dia sangat jenius, tetapi dia benar-benar jatuh cinta pada wanita yang begitu kejam dan mencintainya hingga ke titik ekstrim. Harus dikatakan bahwa ini adalah tragedi. He Zijiao melihat Qin Ge menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa perkataannya itu ada gunanya, lalu berkata lebih bersemangat lagi, "Zheng Yingjun, demi masa lalu kita, kamu harus berlutut di hadapan Dayuan, bersujud dan mengakui kesalahanmu, mungkin masih ada jalan keluar." Gongsun Dayuan telah mengambil posisi untuk menerima permintaan berlutut Qin Ge. Semua mata tertuju pada Qin Ge lagi. Qin Ge berkata, "Wah, kau berhasil. Kau berhasil membuatku marah. Si gendut akan memarahimu. Kalian pasangan yang berzina." "Tidak, mereka sepasang guk-guk pemerkosa." "Itu masih tidak benar, kalian berdua seharusnya menjadi sepasang guk-guk." "Oh, saya lupa pertanyaan yang sangat penting. Apakah Anda laki-laki atau perempuan?" Qin Ge bertanya sambil tersenyum. Tindakan dan omelannya membuat semua orang tercengang, terutama He Zijiao, yang sangat marah hingga wajahnya membiru. 800.